Halo Shalom, bagi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saya adalah Soyo Katana. Orang mengenal saya sebagai coach digital design dan saya seorang coach sales magic marketing. Dan orang juga memandang saya sebagai pesulap atau magician atau gospel magician. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang kisah saya pada saat saya mengalami COVID. Dan sebelumnya saya sudah melakukan vaksin 2 kali, yaitu vaksin Sinovac. Kenapa saya memutuskan untuk vaksin? Karena itu adalah program pemerintah yang sangat-sangat bermanfaat buat kita semua, rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya apapun yang diberikan oleh pemerintah pasti akan memikirkan rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, saya ambil keputusan saat itu juga untuk mengambil vaksin. Nah, setelah saya vaksin 2 kali, beberapa bulan kemudian ada ART saya mengalami demam karena mereka tidak menggunakan masker. Ya, itu. Pada saat keluar rumah, hanya di balkon saja, di depan ya, dia buang sampah atau apapun, ternyata kena dan demam. Saat itu, 2 ART saya kena, lanjut lagi di dalam keluarga inti saya. Plus, saya sendiri. Nah, kenapa saya bisa kena walaupun saya selalu kalau keluar selalu menggunakan masker. Selalu ada yang pakai face shield juga. Nah, tapi itulah yang membuat saya berpikir kalau saya diizinkan oleh Tuhan, pasti ada sesuatu yang terbaik buat kita semua. Dan kebetulan saya punya cerita, inilah kesaksian saya, bagaimana saya bisa sembuh, karena itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus yang luar biasa bagi saya. Bagi saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, atau teman-teman yang tidak seiman dengan kita, is okay, boleh dengerin cerita kita, semoga sebagai tips atau mungkin sebagai acuan, supaya kita itu bisa lebih semangat lagi untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi, saya bercerita kepada teman-teman saya, semua yang nonton ini, bahwa menurut agama saya, yaitu saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dari segala Raja yang saya percayai. Dialah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bagi teman-teman, inilah cerita saya pada saat ART saya kena demam, terus semua keluarga inti saya kena, akhirnya saya kena juga. Dan disitulah saya mengalami demam pada hari ketiga. Hari ketiga itulah penentuan saya hidup dan mati saya. Tidak ada yang tahu saya akan mengalami hal ini. Yang tahu adalah saya sendiri. Saya bercerita hanya pada orang-orang tertentu saja yang percaya tentang kejadian saya. Kadang-kadang saya cerita tentang, wah, masih muda nggak mungkin. Nah, kata-kata itulah yang sering saya dengarkan. Ternyata masih muda maupun masih tua ataupun itu tetap namanya kematian tidak mengenal umur. Ingat-ingat ya, walaupun Anda masih muda ataupun Anda sudah berumur, tidak mengenal umur. Kapan saja kalau Tuhan izinkan atau Tuhan mau dipanggil untuk kita sekarang, ya sekarang, gitu ya. Karena semua itu kita harus berjaga-jaga. Kan sudah diingatkan, berjaga-jagalah, ya. Jadi bukan kita setiap hari mengatakan, wah itu masih muda, nggak mungkin. Banyak kok yang masih muda tapi mengalami hal-hal yang sakit ya, sakit-sakit parah dan akhirnya mereka meninggal dan pastinya ya itu membuat keluarga kita sedih pastinya. Nah, makanya bagi teman-teman semua, mungkin yang mengalami COVID atau positif maupun yang sudah negatif, mungkin bisa dengarkan cerita saya ini. Inilah kesaksian saya bahwa begitu luar biasanya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya dari COVID-19. Di saat demam, saya mencoba untuk kompres. Dan di saat demam itu, saya mencoba kompres dan saya mencoba makan paracetamol untuk menurunkan suhu badan saya yang tinggi. Tapi kenyataannya pada saat saya minum, tidak ada perubahan, malah naik. Makanya saya kompres. Di saat kompres, suhu turun. Pada saat saya lepas kompres, suhu naik. Dan itu berulang kali sampai saya subuh. Di saat subuh, saya udah merasa capek, saya pengen tidur, saya pengen
relax, istilahnya saya nggak mau diganggu dengan kompres sana sini, ya, karena saya pastinya kan menggunakan air yang di toilet atau di wastafel. Nah, itu yang kita pakai, terus habis itu saya kompres, dan pastinya saya sendiri. Karena yang keluarga inti yang lain kan sudah sembuh dari, beberapa sudah sembuh dari COVID. Jadi saya tidak ingin menularkan lagi pada mereka, ya kan? Oleh karena itu saya pengen saya melakukan mandiri sendiri. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pada saat saya sudah capek, saya pengen tidur, saya cuma pasrah. Saya nggak tahu lagi, pokoknya saya tidur aja. Dan saya nggak tahu nanti suhunya ada berapa. Dan ternyata pada saat saya dibangunkan, suhu saya 39,5. Itu hampir ke 40. Dan saya berpikiran aneh atau berpikiran negatif, wah, ini bisa-bisa saya kenapa-napa nih. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Sama sekali. Puji Tuhan luar biasa. Akhirnya saya dibawa turun ke bawah, ada ruangan, ada kamar khusus. Saya untuk turun, kamar khusus untuk kita isoman. Di sana, saya harus menunggu dokter atau suster yang akan memberikan vitamin tambahan, atau istilahnya vitamin booster. Supaya kita bisa lebih semangat, supaya kita nggak capek, ya, istilahnya seperti itu. Dan suhu kita juga stabil untuk beberapa waktu. Pada saat itu, saya harus menunggu beberapa jam. Detik-detik di mana saya itu mau istilahnya kalau kasarnya ya, mau mati atau enggak gitu loh, istilahnya di situ. Detik-detik saat saya mau sembuh atau mati. Itulah pilihannya. Ya. Saya merasa sakit perut saat itu, masuk ke toilet. Akhirnya saya merasa ada ganjelan lendir-lendir yang ada di leher yang mau saya keluarkan tapi nggak bisa gitu loh. Sehingga nafas saya makin oksigen makin sedikit, saya nggak bisa bernafas, dan saya hanya cuma minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kalau memang aku harus hidup saat itu, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Apa yang terjadi teman-teman, saudara-saudaraku? Ternyata lendir-lendirnya membuat saya menjadi batuk, plus keringat yang bercucuran, istilahnya yang besar-besar. Akhirnya disitulah saya bisa bernafas lagi, dan bisa sembuh sampai sekarang ini. Walaupun dalam jangka waktu 2 minggu lebih baru saya negatif. Nah, cerita singkat ini saya tujukan pada teman-teman semua yang sedang berjuang, ya. Pada saat saya mengalami batuk itu, saya sempat ada kepikiran untuk tidak ada di dunia ini. Istilahnya, udahlah saya pasrah. Tapi saya ingat ada keluarga yang harus saya jaga. Keluarga yang harus saya khawatirkan. Karena saya masih punya tugas yang harus saya lakukan. Yaitu Tuhan mau saya untuk tetap memberikan kesaksian hidup bahwa teman-teman semua, supaya teman-teman yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Oleh karena itu teman-teman, pada saat negatif itu muncul seperti itu, langsung saya cut dengan positif, dan aku percaya Tuhan, kalau Tuhan mau, ya, kalau Tuhan mau saya sembuh saat ini, aku sembuh. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan kesembuhan itu memang nggak langsung, tapi pasti. Ya, ingat ya, nggak langsung tapi pasti. Akhirnya saya langsung batuk-batuk dan berkeringat, dan disitulah kesempatan saya untuk masih bisa hidup dan masih bisa bersaksi pada teman-teman core saya, kepada teman-teman komsel istilahnya, dan kepada saya sendiri, pada keluarga saya sendiri, ataupun orang-orang yang tidak dikenal, dan saya selalu bersaksi tentang hal ini. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya mungkin sudah dipanggil Tuhan. Dan saya tidak ada di sini memberikan video-video ini. Jadi teman-teman, kunci untuk supaya kita bisa sembuh dari COVID-19, satu adalah semangat. Walaupun badan kita seperti apa, tetap semangat. Kedua, berpikiran positif.
Ketiga, selalu bergantung pada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan selalu mendoakan keluarga-keluarga kita dan minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Di saat kalian berdoa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan apa yang kita perbuat. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Karena kasih karuniamu lah, pada saat kami mengaku di hadapanmu, kasih karuniamu lah yang menghapus segala dosa-dosa kami. Sehingga darahmu yang tercurah, yang sebagai penebusan dalam penebusan dosa manusia, termasuk dosa kita, sehingga kita terhindar dari hukuman kekal. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Itu semua anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan kuduskanlah kami. Ya, bagi teman-teman semua yang mengalami COVID, tetap semangat, berpikiran positif, dan selalu berdoa. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita lanjutkan ke 19, jadi janganlah padamkan rohmu, tetap semangat. Karena kita yakin kita punya Allah yang sanggup memberikan kesembuhan pada diri kita. Yes. Oke, saya akan berdoa pada teman-teman semua atau saudara-saudara semua, baik seiman atau tidak seiman sama sekalipun. Saya hanya berdoa pada orang-orang yang mengalami sakit penyakit atau apapun, biarlah Tuhan sanggup menjamah teman-teman semua, saudara-saudara seiman, dan teman-teman yang tidak seiman. Saya percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, aku percaya Tuhan, bagi orang yang menonton YouTube ini Tuhan Yesus Kristus, ataupun yang men-sharekan kepada orang lain Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang terjadi dengan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang yang kena sakit penyakit, maupun itu COVID ataupun bukan sakit penyakit COVID pun Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun Tuhan Yesus Kristus yang mereka alami Tuhan, aku percaya, biarlah kuasa mujizat-Mu terjadi, biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan mereka Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang bukan waktunya untuk disembuhkan, atau memang berikanlah yang terbaik buat mereka untuk tetap survive, dan aku yakin dan percaya kebaikan dan semua keputusan daripada mula Tuhan, aku percaya itu adalah yang positif, yang terbaik buat mereka yang mengalami kesakitan saat ini. Kalau mereka, aku percaya Tuhan kesembuhan terjadi pada saat Engkau izinkan mereka untuk sembuh, dan aku percaya Tuhan, tidak semua hal-hal yang sesuai dengan kehendak kami, karena kami percaya itu semua kehendak Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu mendampingi mereka, menjaga mereka, memberikan semangat pada mereka, dan aku percaya Roh Allah yang Maha Kudus yang dahsyat, dan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga kami semua. Aku percaya biarlah mujizat-Mu terjadi saat ini, dan aku percaya bagi mereka yang berdoa bersama-sama dengan kami percaya kuasa-Mu terjadi dan menjamah mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih teman-teman semua. Saya Suyo Katana. Saya doakan bagi teman-teman untuk tetap semangat, dan selalu jangan lupa like dan share YouTube channel ini supaya bisa bermanfaat bagi semua orang yang menontonnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.